Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya di hari ini. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Ahmad Fauzan kembali hadir. Kali ini kita berada dalam program edukasi. Narasumber sudah hadir dari santri Pondok Pesantren MTA Mojogedang Karanganyar. Kita akan mengangkat satu tema di kesempatan kali ini, yaitu kejuaraan daerah ke-18 Pencaksilat Tapasuci Putra Muhammadiyah tingkat SMA antar pelajar se-Kabupaten Karanganyar. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang begitu banyak di sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama Mas Muhammad Zidan, Mudaris. Mas Muhammad Zidan, sehat hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Asalnya dari mana ini Mas Zidan? Pilang. Sragen. Terus ada Mas Amar Fasih Solahuddin. Iya. Asalnya berasal dari mana? Dari Sragen. Sragen. Mana Sragennya? Masaran. Masaran. Terus Mas Hafid Fatih Khairuddin. Dari? Asalnya dari Sragen. Sragen juga. Baik. Kemudian Mas Saifuddin. Mas Saifuddin dari mana? Dari Sragen. Dari Sragen. Ini Sragen semuanya ya. Kebetulan pelatihnya dari juga Sragen. Sragen nih kelihatannya. Iya. Kemudian ada dua pelatih yang sudah kita hadirkan juga. Ya. Beliau adalah Muhammad Taufikur Rahman Ma'arif SPD sebagai pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kemudian yang kedua, pelatih kedua Mas Muhammad Chandra Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya hari ini para pelatih. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita akan sedikit berbincang, ya, membicarakan terkait dengan kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah, terutama Tapasuci ya, Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 yang diadakan di Kabupaten Karanganyar. Nah, ternyata sudah mendapatkan juara. Ya, di sini di depan kita ini ada juara 1, kemudian juga ada juara 1 tingkat kelas H, ada kelas G, kemudian juga juara 3 perunggu berarti ya, juara 3. Ya. Baik. Saya ingin ke Mas Muhammad Zidan terlebih dahulu. Muhammad Zidan ini termasuk yang juara pertama. Iya. Gimana ceritanya? Bisa disampaikan kepada para pemirsa. Bisa juara pertama berlatih sudah berapa tahun mengikuti Tapasuci ini? Jadi mulai saya ikut Tapasuci dan kenal saya Tapasuci itu mulai kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oh, berarti sebelum ke pondok? Iya. Sebelum ke pondok sudah ikut Tapasuci. Ya. Terus Dan di situ baru ikut setahun langsung diikutkan lomba tingkat nasional yang diadakan oleh UNS. oh gitu. Itu umur berapa itu? Kelas 5 kelas 5 ya? Iya. Terus kemudian Ya itu ya latihan terus. Seminggu tuh bisa sehari tuh bisa 3 kali sehari. wah, 3 kali sekali. sehari bisa 3 kali untuk latihannya. Iya. Oh, iya. Terus Itu setelah masuk pondok, setelah masuk pondok itu kelas 1. Yaitu guru pertama Mas Topik. wah ini. Iya. Terus Di situ latihan baru setengah tahun datang corona itu. Akhirnya latihan diberhentiin. Coronanya datang terus diberhentiin ya. Iya. Ya, memang suka dengan silat. Ya, Suka, ya. Dan alhamdulillah mendapat juara pertama untuk kategori kelas G. Kelas G itu kelas yang seperti apa? Pembagian apa itu, Mas? Itu berat badan. Oh, ditimbang dulu ya. Iya. Berat badannya seperti apa, nanti lawannya juga harus imbang berat badannya. Iya. Ya. Jangan sampai nanti lawannya lebih ringan, kasihan nanti. Iya. Ya. Gimana pengalamannya menjadi juara pertama? Senang sekali atau Ya, seperti apa? senang. Senang. Lawannya berat? Lumayan. Lumayan. Berapa menit tarungnya pada waktu itu? Sparring, apa istilahnya ya? Ya tanding. Tanding ya. Berapa menit pada waktu itu? 1,5 sampai 2 menit kemarin. Rencana itu 2 menit normal. Normal 2 menit. 2 menit kali 2 babak. Oh, 2 2 menit kali ya, begitu 2. ya. Ya. Kemudian
Kalau Mas Zidan ini sendiri hanya membutuhkan waktu berapa menit untuk menaklukkan? Tetap harus waktu sampai selesai. Oh, waktu sampai Ya, selesai. kalau enggak musuh tidak benar-benar sampai KO, tetap di fullkan, nanti dilanjutkan dihitung, begitu ya, ya? dilanjutkan, dihitung poin secara total. Oh, berarti dihitung, kemudian dari poin tersebut bisa menang, bisa juara begitu. Sempat mengenai apa kalau pukulan-pukulannya? Jarang nggak mukul, cuma nendang doang. Oh, Pokoknya nendang. banyak nendang. Banyak nendangnya ya. Baik. Tentunya itu sudah ada kategori ya, di mana yang boleh diserang, mana yang tidak boleh. Iya. Kan ada aturannya secara ketat begitu. Baik, gimana? Orang tua sudah tahu kalau mendapat juara ini? Sudah. Sudah. Kemudian bagaimana reaksi orang tua? Ya, Alhamdulillah, senang. Berarti melanjutkan ya. Kalau ini kan melanjutkan dari SD, sudah punya basicnya, Ya. kemudian dilanjutkan di Di pondok. pondok. Begitu. Baik, saya bergeser ke Mas Amar. Mas Amar, ya, Mas Amar ini termasuk yang juara 3 ya, perunggu kategori. Kategori apa ini? Kategori apa? tanding. Kelas D. Kelas D. Ya, Remaja. iya, kelas D. Gimana? Ini kejuaraan yang pertama diikuti atau Yang ketiga, yang ketiga? Kalau dulunya dulu pernah ikut ke Jurda sama ke Jurnas. Kejurnas di SD. SD. Oh, di SD juga sudah berlatih di Tapasuci begitu. Oh, alhamdulillah. Pernah dapat juara di waktu di SD? Pernah. Juara berapa pada waktu itu? Kalau ke Jurda juara 1, Hmm. Jurnas juga juara 1. Wah, ini bibit unggul semua ini. Ngumpul di pondok ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, kan hari ini ini kegiatan kapan ini, Mas Taufik? Tanggal 13 Tanggal berapa? sampai tanggal 15 Januari Tanggal kemarin. 13 sampai 15 Ya. kemarin, dan ini merupakan kejuaraan pertama yang diikuti. Iya, Ya, untuk dari- dari Tapak Suci baru pertama ini ikut lomba. Oh, iya, 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 baik. Dari pondok, Ya, dari pondok. ini pertama kali juara yang diraih begitu. Ya. Gimana? Kesan-kesannya seperti apa mendapat juara? Ya, Atau udah biasa juara gitu? udah Menangkal itu. Ya, alhamdulillah ya, senang sekali bisa meraih ini. Kemudian berlatih setiap apa kalau di pondok itu? Kalau di pondok seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Latihannya apa saja itu? Selain gerakan-gerakan, latihan fisik. Latihan fisik Apa bentuknya latihan fisik kalau di sana? seperti push up, Push sit up, lari, set up begitu ya. Ya. Oh, ya, ya. Kuda. Apalagi biasanya? Ya, kuda-kuda. Oh, latihan kuda-kuda Ya. gitu. Kemudian latihan jurus-jurus. Latihan keilmuan juga biasanya. Keilmuannya letaknya di mana? Ya, keilmuannya jurus. Mm-mm. Ya, terutama jurus dasar. Jurus Yang- dasarnya. Hmm. Kemudian baru masuk ke 8 jurus yang nasional. Oh, begitu. Ya, tadi. Kalau di Tapasuci itu ada tingkatan-tingkatannya. Iya, ada tingkat-tingkat. Ada melatih kan? Iya. Iya, melatih 1, melatih Pertama 2. masih kuning dasar. Kuning dasar Kemudian seperti ini ya, baru- sabuknya kuning dasar. Kalau ini kemudian- mereka udah masuk ke melatih 1. Oh, sudah masuk ke melatih Iya. 1 semuanya ini. Kalau yang baru masuk itu masuk ke melatih baru masuk ke kuning dasar. Kuning dasar. Kemudian masuk ke melatih 1, Mhm. melatih 2, melatih 3, melatih 4, baru biru. Oh, Masuk ke sampai kader. melatihnya 4. Iya. Kemudian setelah itu baru masuk sabuk biru. sabuk biru. Iya, sabuk biru sudah kategori senior ya. Iya. Bisa melatih sabuk biru. Iya, sudah bisa. Sudah bisa melatih. Ya. Baik. Kemudian Mas Hafid. Mas Hafid, juara 1 Mas Hafid? Iya, termasuk yang juara 1 kategori G. Iya, kelas H. Kelas H. Oh ya, kelas H. Itu bobot berapa kelas H? Kelas H itu sekitar berat badan 67 sampai 70. Oh, gitu kategorinya seperti itu ya. Ini kejuaraan yang diikuti kali keberapa, Mas Hafid? Kejuaraan yang kedua. Yang kedua, yang pertama? Dulu pas SD, karena kita satu sekolah. Satu sekolah Iya. di SD dan termasuk juga yang juara ya. Berarti ini raihan yang kedua? Iya. Raihan yang kedua. Gimana rasanya? Ya, alhamdulillah ini merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah. Alhamdulillah. Mhm. Terus berlatih Iya. baik itu di pondok maupun di rumah.
Kalau di rumah masih sering latihan nggak? Kalau di rumah jarang. Sering latihan ya. Karena terbentuk di pondok ya. Iya. Terbentuk di sekolah, terbentuk di pondok. Kalau di pondok latihannya setiap hari apa Mas Taufik? Hari Selasa, Mhm. Rabu, sama Sabtu. 3 kali dalam seminggu. Berapa jam? Dari jam 3:30 sampai jam 5. Sampai jam 5, lumayan ya. Dan itu diawali dengan pemanasan. Awalnya pemanasan, kita siapkan dahulu. Mhm. Habis itu kita mulai ke materi inti. Setelah selesai kita pendinginan. Pendinginan. Ya. Berarti ada gerakan-gerakan pendinginan juga. Tetap. Apakah juga pada waktu latihan itu juga dipertandingkan begitu? Latihan sparring antar teman gitu juga Antar teman. sangat perlu itu untuk istilahnya mempraktekkan apa yang sudah kita latih. Jadi Iya. kita kan ya namanya uji tanding. Jadi uji tanding itu sebenarnya juga perlu, mungkin perlu ke antar keluar lah, Iya. antar ya sekarang kan bisanya cuma baru antar teman dahulu. Ya, internal ya. Internal. Ya, Jadi siswa nanti- di pondok begitu. Ya, suatu saat juga perlu kita Iya. kita uji tanding ke mungkin ke pondok lain atau Iya, seperti betul. apa untuk bertukar ilmu. Betul. Bertukar ilmu. Kemudian melatih mental juga. Ya. Itu Wah, secara ini- otomatis melatih mental. Iya. Karena yang selain fisik dan teknik, mental itu salah satu Yang utama. Karena kita udah punya fisik bagus, teknik bagus, tapi kita nggak punya mental. Wah, ini Tiba saatnya pertandingan, ngelentruk. lihat musuhnya semua, Wah, musuhnya lebih besar atau wajahnya Lebih kelihatan sangar gitu ya. Ya udah, mental kita down, fisik, teknik yang kita latih selama ini hilang. Hilang semua. Wah, berarti ini sangat penting sekali. Penting mental. Jadi keberadaan mental ini. Tapi rata-rata adik-adik yang dibina selama ini bagaimana perkembangan mentalnya? Ya, terutama anak-anak pondok itu saya yakin, alhamdulillah. Ya. Ya mungkin karena terbiasa jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Secara sendiri mental itu terbentuk. Ya mungkin dari Kemandiriannya kemandirian, terbentuk. dari ya banyak bersosialisasi pada sama teman-teman di pondok itu mungkin Ya. menurut saya pengaruh juga dari Pengaruh juga ya. pembentukan Daripada anak yang memang rumahan, Ya, dia selalu pulang ke rumah begitu. Ini mentalnya sudah terdidik. Paling nggak kalau di pondok itu kan 1 tahun sekali kan pulangnya ya Mas? 2 kali. 2 kali, setahun 2 kali. Ya itu untuk kepulangan begitu. Baik, saya kembali ke adik-adik ini, Mas Saifuddin. Mas Saifuddin, ya Mas Saifuddin ini berasal dari mana Mas Saifuddin? Dari Sragen, Dari Sragen juga. Ini satu sekolahan juga ini. satu desa. Satu desa. Satu desa ya. Wah, bibit unggul semuanya ini jadi satu desa. Baik, ini belum sempat juara. Masuk kategori apa? Tanding yang kelas C. Kelas C. Ya. Jadi ada kelas H, kelas G, kemudian kelas C. Ya, itu yang diikuti. Ya, alhamdulillah, meskipun belum mendapatkan juara, tapi pengalaman sudah didapatkan. Sebelum ini tanding di mana pengalaman dulu? Dulu waktu SD. Waktu SD juga? Ya. Di mana? Kejurda? Di Kejurda, Hmm. di Sragen, Hmm. terus Kejurnas di Karanganyar. Oh, sempat juga ke Iya. Jurnas, tapi di Kabupaten Karanganyar hanya begitu. Jadi udah mentalnya ini mental petanding semuanya kan, di SD-nya sudah melakukan begitu. Baik, kalau untuk tapak suci di pondok pesantren itu sendiri, kalau di sana ini namanya apa kategorinya? Ekstra atau seperti apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya. Dan itu apa saja di sana selain dari Kalau untuk kategori tapak suci di sana ada 3. Yang pertama ini tapak suci yang Kategori pencak silat ya? Kategori silat ada 3. Yang pertama tapak suci, kemudian karate sama kobudu atau apa? Kungfu. kungfu? Iya, Oh, kungfu. ada juga ya. Kemudian ya ada bola, basket, badminton, Ada juga. dan masih banyak lain. Dan masih banyak. Iya. Itu ditentukan atau milih sendiri kalau di pondok pesantren? Kalau di sana itu ada apa namanya, acara atso pembukaan
orang-orang atau santri-santri yang ingin masuk ke klub gitu. Jadi diberi kebebasan kepada mereka, Untuk suruh memilih. milih apa yang mereka suka gitu. Jadi hobinya apa, Iya. kemampuannya apa, tinggal disalurkan aja. Kalau badminton nanti anaknya ke sana. Iya. Gitu. Dan ada kejuaraan-kejuaraan juga ya, selain tapak suci. Kalau yang lainnya kemungkinan belum. Belum ya. Iya. Ini mungkin Ini untuk yang pertama kali. prestasi Iya, pondok. masih Pondok. pertama kali. Alhamdulillah. Ini merupakan prestasi luar biasa karena pertama kali, dan insya Allah nanti ke depan akan dilanjutkan. Insya Allah. Ah, Terus bertambah. Bisa bertambah kejuaraan-kejuaraan, kemudian nanti keikutsertaan juga dilibatkan banyak santri yang ada di sana begitu. Baik, kemudian kalau di pondok sendiri apa yang dilakukan dalam artian pelatihan ini memang sepenuhnya diberikan ke pelatih atau seperti apa? Ada kisi-kisi tertentu yang harus selesai jam sekian atau harus apa aturan-aturan yang ada di pondok begitu, Mas? Aturan yang ada di pondok ya diberikan sepenuhnya ke pelatihnya Ke pelatih. masing-masing diberikan. Ya. Berarti silat itu kategorinya ada pelatihnya masing-masing juga? Ya, per klub atau per ekstrakurikuler itu ada pelatihnya masing-masing gitu. Begitu. Dan jadwal latihan bisa bersamaan pada saat itu? Ya, bersamaan itu dalam waktu 1 minggu itu dibagi. Oh. Kan kemungkinan ada satu anak itu mengikutnya 3 atau 2 ekstrakurikuler. Oh gitu? Ya. Diperbolehkan seperti itu? Ya, diperbolehkan. Oh, iya. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu mereka. Pintar-pintar bagi waktu. Jadi Iya. tidak hanya belajar di kelas saja, Iya. tapi juga ekstrakurikulernya tetap berjalan. Ya. Nah, begitu. Gimana sebagai pelatih? Kesan-kesannya seperti apa ini mendapat juara, dan ini merupakan juara yang pertama untuk pondok begitu. Gimana, Mas? Mas Kalau Sandro dulu. saya nggak nyangka gitu. Nggak nyangka? Ya. Hmm. Karena juga untuk pertama kali kemarin itu ceritanya cuman iseng-iseng kan. Iseng ya? Karena tahu ada berita bahwasanya ada acara kejuaraan daerah itu. Infonya dari mana dulu? Infonya dari grup. Kan saya pernah ikut perkumpulan di Karanganyar itu di SMA Muhammadiyah 1 itu. Ketika itu acaranya perkumpulan membicarakan tentang Muktamar Muhammadiyah dulu itu. Jadi saya di sana pertama kali ikut, kemudian saya dimasukkan ke grup besarnya Tapak Suci Karanganyar. Nah, dari situ saya tahu berita-berita apa saja yang beredar di sana. Termasuk salah satunya mengadakan ini kejuaraan daerah. Iya. Saya tanyakan, oh ternyata masih bisa daftar. Ya udah saya daftarkan lah gitu. Karena kemarin itu masih ujian juga, masih mungkin bulan Desember kemarin kan. Itu kan masih ujian. Di sana sebenarnya kemarin ada 2 lomba, Pak. Pertama lomba tanding, sama yang satu lagi ini seni. Seni. Ya, Oh, ya, jurus. gerakan-gerakan itu Iya, jurus ya. gerakan. Tapi mungkin kalau misalkan seni kan waktunya kurang buat latihan Untuk kan, latihan. karena ujian juga nggak boleh latihan. Iya. Maka dari itu ya saya cuma ngambil buat tanding. Iya. Itu. Berapa personil yang dilibatkan pada waktu kejuaraan ini yang pertama ini? Yang pondok atau keseluruhan? Yang pondok. Yang pondok ya cuma 4 ini. 4 ini aja. Iya. Oh, itu menyeleksinya seperti apa? Sudah tahu potensinya atau seperti apa? Ya, saya potensikan yang udah lama-lama, mungkin yang udah berpengalaman gitu. Oh ya, dari SD-nya. Iya. Sudah SD, ya, sudah ikut Tapak Suci begitu ya. Iya. Jadi punya basic. Nggak boleh punya basic. Ya, kemudian langsung dilanjutkan di pondok pesantren, langsung diambilkan dari berapa tadi? 100 berapa kalau yang ikut? 110 mungkin. 110-an ya. Yang sudah mengikut dari tahun kemarin mungkin kisaran 40-an orang. Dan kemudian kemarin tahun ini itu diadakan lagi pendaftaran yang masuk mungkin kisaran 60-an orang. Jadi kalau misalkan di total ya 100-an lebih lah, 100-an 10 mungkin. Iya. Kemudian pemilihan termasuk kategori kelas tidak? Kelas di sana. Kalau ini kelas berapa ini? Kalau ini kelas 4 semua. Kelas 4 semua KM ya. Iya. Iya. Itu kalau kategori disesuaikan dari panitia atau seperti apa? Kategori kelas. Umur. Kelas kategorinya umur ya? Iya, remaja, SD. usia dini, Iya. remaja, pra-remaja, remaja. Oh, itu ada ukuran-ukurannya. Ya, nanti usia dini SD, Kemudian SMP, pra SMA. remaja, Iya. kemudian remaja. Remaja. Remaja itu sampai di tingkat SLTA itu ya? Iya. SMA itu ya?
Oh. Ini kan kelas 4 di pondok sama dengan kelas 1 SMA. Jadi Iya. Diikutkan begitu. Persiapannya seperti apa dengan waktu yang sangat mepet itu, Mas Taufik? Yang pertama dengan semaksimalnya dengan segala keterbatasan waktu dan keadaan. Berapa waktu pada saat itu? Seminggu, 2 minggu? Mungkin cuman nyampe seminggu mungkin. Seminggu Pak. ya untuk persiapan. Seninya itu di situ. Seni bela diri itu ya, seni dalam memanfaatkan waktu kecil mungkin untuk bisa menghasilkan ya semaksimalnya dengan segala upaya dan tidak lupa ikhtiar dan tawakal, doanya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, dan alhamdulillah ya bisa juara. Meskipun waktu sangat pendek persiapannya, 1 minggu ya persiapannya, kemudian karena setiap harinya pun kan juga sudah berlatih kan? Sebenarnya kita sudah investasi. Dari jauh-jauh hari kita latihan seminggu 3 kali itu secara dalamnya. Persiapan. Kalau sewaktu-waktu ada kejuaraan langsung bisa diikut sertakan. Seminggu itu baru dengar info, terus langsung berangkat. Iya. Kalau melihat dari 110-an anak didik yang selama ini ikut, potensinya seperti apa mereka? Di pondok kan ada banyak yang ikut tapak suci, sekitar 100 lebih tuh. Iya. Ya. Kita yang pertama lihat dari secara keseluruhan terlebih dahulu, niat diadakan tapak suci di pondok kan untuk memberi keilmuan tapak suci, biar anak-anak bisa memiliki ilmu bela diri, sehingga kita keluar pondok kita punya bekal untuk bela diri tersebut. Terus lalu kita kan juga melihat kok ada yang potensi, jadi kita dukung, kita support yang memiliki potensi tersebut untuk bisa berprestasi. Jadi yang mungkin tidak memiliki kemampuan lebih ya cukup kita beri ilmu bela diri untuk bekal. Kalau ada yang memiliki potensi lebih bisa untuk bisa berprestasi ya kita dukung, kita support. Jadi kita pisah nanti Pak. Jadi untuk yang biasa saja sama yang memiliki keilmuan lebih ataupun saya lebih kita bedakan, nanti kita latih sendiri-sendiri. Oh, latihannya pun juga dari pembagian itu ya? Dari pembagian. Jadi tidak serta-merta kita jadikan dipukul rata gitu kan? Karena memiliki potensi yang berbeda. Ritmenya sendiri-sendiri lah setiap orang. Mungkin dari yang sudah kita pilih itu juga ada masing-masing sendiri yang perlu kita benahi. Mungkin kan ada yang kurang dari tendangan, ada yang kurang dari pukulan, ada yang kurang dari tangkisan. Tapi kan dari setiap itu ada yang memiliki kelebihan, jadi seperti bertukar ilmu. Baik, berarti ya memang harus disesuaikan ya dengan kemampuan, kemudian disesuaikan dengan ilmu yang sudah diberikan. Dan nanti berarti ada kemungkinan ada kejuaraan, ini kan yang ke-18 ya, kejuaraan dari pemuda Muhammadiyah Tapak Suci ini. Kalau di Karanganyar berarti tahun depan ada lagi. Yang ke-19. Dan itu kan periodik 1 tahun. Ini kelihatannya sudah siap-siap lah. Nanti kita persiapkan lebih matang. Lebih matang lagi. Insya Allah. Karena kan banyak kategori. Berapa kategori yang ada di sana itu? SD, SMP. Kita kan berarti bisa ikut di kategori SMP dan SMA. Kalau SMP SMA ya. Iya. Jadi nanti disesuaikan dari yang dari pondok kan. SMP SMA. Mungkin kita tahun depan bisa lebih banyak membawa atlet dari yang kategori remaja dan remaja. Iya. Berarti siap-siap ya, mulai tahun ini ancang-ancang saja, nanti suatu saat ada, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kan biasanya ada. Itu berjenjang. Jadi selesai di sini juara, berarti ada kemungkinan nanti yang juara 1 itu ikut Popda. Iya, bisa. Jadi mewakili Tapak Suci di tingkat provinsi, tingkat Karanganyar dulu. Nanti kalau menang di Karanganyar, mewakili tim Karanganyar untuk ke Popda Karesidenan. Karesidenan dulu. Iya, Karesidenan dulu. Setelah baru mewakili tingkat Jawa Tengah. Tingkat nasional. Jawa Tengah dulu. Jadi, Karesidenan, Jawa Tengah. Kalau menang baru tingkat nasional. Masih banyak
jenjang yang harus kamu lalui ya. Terutama yang juara-juara. Kan diambil juara 1, 2, 3. Satu saja. Diambil jadi juara 1, berarti masih ada jenjang di masa yang akan datang untuk siap-siap tanding lagi. Gitu ya. Ready lah, harus siap ya. Harus siap. Baik. Apa pesan ataupun juga keinginan, kita sudah di segmen terakhir, Mas Zidan. Apa keinginan ke depan? Mungkin akan giat lagi latihan. Latihan yang giat. Ya, jurusnya ditambah. Kalau jurus sudah semua masuk? Belum. Berarti berapa? Tambah jurus nanti. Ya. Itu. Latihan fisik apa yang perlu dibenahi? Fisik mulai dari lari, push up. Ya. Yang perlu dibenahi apa kalau kamu? Pukulannya sudah oke ya? Ya masih samar-samar semua. Masih samar-samar. Berarti nanti konsentrasi ya, fokus ya, dikembangkan, di pukulannya diperbaiki, ya, kemudian tendangannya juga. Baik. Terus Mas Amar, apa ini ke depan masih ingin terus bertanding? Termasuk yang juara 1 ya, juara 3 ya. Terus siap untuk nanti pertandingan selanjutnya? Insya Allah ya. Gimana? Insya Allah. Dengan berlatih lebih giat Ya. untuk persiapan, misalnya ada Kejuaraan. event-event. Push up sekarang berapa set dengan satu angkatan? Bisa 2 set, 3 set push up-nya. Push up. Satu set berapa tuh? 10. 20 kecil lah, 2 set. Biasanya berapa, Mas? Ini biasanya 30. Saya. 30 ya. Tapi nggak tahu kalau latihan mandiri. Lebih daripada itu ya? Nah, bisa jadi lebih daripada itu. Baik, Mas Hafid, juara 1. Ya, ke depan seperti apa? Ya, semoga Tapak Suci di Ponpes MTA kedepannya bisa lebih baik, Ya. bisa membawa atlet-atlet yang lebih banyak lagi. Ya. Itu, dan nanti termasuk Mas Hafid juga termasuk kategori yang ikut di Karesidenan berarti, yang juara 1. Iya, diikutkan Di kota dulu. Di kota dulu. Mewakili Tapak Suci. Oh, Nanti Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar, kemudian nanti ke jenjang selanjutnya. Begitu. Mas Saifuddin, nanti terus dikembangkan bisa meraih juara. Siap ya? Siap. Wes, karena dulu di SD pernah juara juga. Pernah. Juara 1. Juara 1. Ya. Berapa pertandingan diikuti di SD? 2 kali pertandingan. Iya. Ya, alhamdulillah, berarti kan memiliki potensi. Ya, tinggal nanti diarahkan lagi. Baik, terakhir pesan Mas Chandra sama Mas Taufik, pesannya seperti apa untuk teman-teman yang ada di sini, kemudian juga teman-teman yang ada di pondok, adik-adik santri? Ya, kesannya mungkin semoga Tapak Suci yang ada di pondok pesantren bisa berkembang, bisa lebih baik lagi lah. Ya. Bisa berkembang lebih baik lagi, mungkin secara keilmuan, secara jurus itu bisa bertambah lah lebih banyak ya, karena mungkin untuk sekarang ini masih sebisa saya dan sebisa Mas Taufik untuk mengajar mungkin atau melatih gitu. Baik. Ya, semoga bisa lebih baik lagi lah dan lebih baik lagi. membawa atletnya ke perlombaan-perlombaan selanjutnya. Ya. Mas Taufik, pesan yang ingin disampaikan? Ya. Pesan saya terutama yang pertama ialah kita harus fokus ke tujuan utama kita dalam kita berlaga di ikut perlombaan. Yang pertama yang kita bawa ialah kita dakwah. Tujuan kita sebagai atlet pondok, atlet yang mempunyai akhlak terpuji, jadi kita tunjukkan bahwa kita itu hasil didikan pondok itu seperti ini loh. Iya. Jadi kita tunjukkan karakter akhlak yang baik. Nah, itu salah satu dakwah juga. Iya. Seperti itu. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung seperti itu. Menunjukkan akhlaknya. Hanya mengingatkan tujuan awal kita untuk ikut berlomba. Juara itu bonus. Iya. Juara itu bonus. Ya. Yang penting kita terus berupaya. Berusaha maksimal, ikhtiar tawakal. Kita capai misi kita, yaitu dakwah. Kita keluar pondok kan kita membawa misi dakwah. Iya. Kita membawa nama pondok. Kita tunjukkan kita anak pondok MTA seperti apa, seperti itu.
Baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik santri kemudian para pembina. Semoga lancar, sukses ke depan dapat meraih juara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program edukasi MTA TV untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Saya Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.